Bacaan Al-Quran ini, kalau dalam sains itu kan ada nama energi, vibrasi, dan frekuensi. Alam semesta yang tertekstualkan, yang terjadi kalamullah tadi kan. Lokasinya nih banyak pepohonan. Iya. Jadi pepohonan itu dia akan berbuah ketika menerima serbuk sari dari pohon yang lain. Iya. Nah, ini di Al-Quran disebutkan bahwa kata Allah, wa arsalna riyaha lawaqih. Kami kirim angin itu untuk mengawinkan. Wow. Nah, jadi ketika misalnya di Jambi rambutan berbuah, nanti anginnya ketungkal, nah yang ditungkal berbuah. Luar biasa ya. Ini kan jarang kita dengar kawan-kawan. Kita taunya Quran cuma bacaan, hukum, sejarah. Hal-hal macam ini kan menambah keimanan. Iya. Saya Yusuf, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan masih sibuk ya. Alhamdulillah. Ini Ustadz, dan Ustadz kan sebagai tokoh muda saat ini memang ada baiknya jadi trend center anak muda itu. Ya seperti Ustadz. Ustadz adalah seorang guru agama, dosen juga di STAI Ustadz ya. Di STAI itu Ustadz ngajar tentang apa tuh Ustadz? Saya mengajar di bidang ilmu dakwah, ilmu Al-Quran. Oh, berarti memang Ustadz secara keilmuan di dalam dakwah dan Al-Quran Ustadz ya. Kita masuk ke ranah Al-Quran Ustadz. Penjelasan Al-Quran ini. Ketika kita mengenal Al-Quran kan cuma bacaan dasar daripada agama kita, kitab suci. Mungkin kawan-kawan ini kan mau mendengar lebih luas dan mendalam agar Al-Quran itu bercahaya di hati kita semua Ustadz. Bagaimana Ustadz menjabarkan? Jadi intinya ketika kita ingin Al-Quran itu bercahaya di hati kita, kita harus punya rasa mahabbah kepada Al-Quran, rasa cinta yang begitu besar kepada Al-Quran. Nah, rasa cinta itu bisa tumbuh ketika kita mengetahui, mengenal apa Al-Quran itu, bagaimana Al-Quran itu, kenapa kita harus dekat dengan Al-Quran. Ternyata saya mempelajari dari dulu sampai sekarang, saya meyakini bahwa Al-Quran ini adalah wasilah saya untuk bisa mendapatkan kemuliaan. Karena hadisnya banyak orang yang hafal, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi dari situ bahwa apabila kita ingin menjadi orang yang terbaik, orang mulia, maka kita harus dekat belajar Al-Quran, berkecimpung di bidang Al-Quran. Dan saya meyakini bahwa Al-Quran ini kitab yang bisa memuliakan orang. Artinya dalam arti menjadi wasilah orang tadi menjadi mulia. Kita tahu berapa banyak ada yang bisa sampai ke tanah suci dengan berkah Al-Quran. Berapa banyak orang tua yang diangkat derajatnya karena dia memiliki anak yang belajar Al-Quran. Berapa banyak juga orang yang berhasil hidupnya berubah luar biasa dengan keberkahan Al-Quran. Jadi saya meyakini Al-Quran bisa memuliakan, mengangkat derajat, bahkan memenuhi hajat kita. Dalam arti tetap Allah yang memenuhi hajat, tapi semua itu dengan keberkahan Al-Quran. Seperti kita tahu
bagaimana Al-Quran itu turun di malam Lailatul Qadar sehingga malam Lailatul Qadar menjadi mulia. Turun di Mekah dan di Madinah sehingga menjadi dua kota suci yang dihormati, diagungkan oleh umat Islam. Turun dibawa oleh malaikat Jibril sebagai kurir, menjadi malaikat mulia. Nabi Muhammad diturunkan Al-Quran menjadi nabi paling mulia. Jadi semua yang ikut menempel dengan Al-Quran menjadi mulia. Jadi oleh karena itu saya juga membangun pondok pesantren ini dengan dasar untuk mengembangkan Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, menjadikan generasi kita menjadi penghafal Al-Quran, karena saya juga berkeyakinan itu akan membawa keberkahan. Dan alhamdulillah sudah ada santri saya juga yang berangkat umrah 2 kali dengan keberkahan Al-Quran. Padahal dia yatim piatu, orang tua, bapak ibunya sudah tidak ada. Tetapi dengan keberkahan Al-Quran, dia tidak mengeluarkan biaya, dia bisa pergi ke tanah suci dengan keberkahan Al-Quran. Dan saya juga membangun pondok pesantren ini dengan keberkahan Al-Quran, karena saya dengan bacaan Al-Quran itu saya yakin, walaupun ya tadi dengan berbagai macam ujian, tapi saya meyakini Allah akan menolong dengan keberkahan Al-Quran. Terbukti saya di awal membangun pondok pesantren ini tidak punya apa-apa, karena di masa Covid kita juga dalam keadaan susah. Dan saya juga tidak menyangka akan bisa membangun sampai ke belakang, ke dalam ini, dan membangun masjid seperti ini. Ini semuanya di luar dugaan dan di luar perkiraan saya. Tetapi itulah sekali lagi bentuk keberkahan Al-Quran. Maka di sini saya ingatkan santri untuk selalu membaca, dan kami di sini punya rutinitas simaan Al-Quran, yaitu membaca Al-Quran 1 hari hatam. Nah, alhamdulillah dari bacaan itu juga kita buat air minum, yang kita juga percaya air itu menerima getaran bacaan Al-Quran, yang bila diminum oleh orang sakit dengan kemuliaan Al-Quran, insya Allah sembuh. Karena dalam Al-Quran juga Allah menyebut bahwa ayat Al-Quran itu menjadi syifa, menjadi obat. Nah, jadi kami membuatnya dengan air yang dibacakan Al-Quran, lalu diminum, atau ada yang dimandikan. Dan alhamdulillah dengan wasilah itu kami tidak menjual dengan mematok harga, hanya dengan seikhlasnya. Nah, inilah Allah izinkan untuk membangun pondok pesantren dengan air simaan Al-Quran itu. Dan itu saya dapat pemikiran seperti itu karena guru saya yang melarang untuk menerima bantuan dari pemerintah. Tetapi kalau dari pribadi, dia tetap menerima bantuan. Namun kalau atas nama pemerintah, saya kayaknya belum mendapatkan izin untuk menerima bantuan itu. Ya, itu yang saya tertarik ketika Ustadz membahas kami tidak menerima sumbangan pemerintah. Itu kan tanda kutip beda mungkin dengan beberapa lembaga lain. Mungkin guru tersebut menekankan kepada Ustadz agar lebih mandiri, tidak meminta-minta, sehingga mempunyai inovasi. Dengan inovasi itu bermanfaat untuk pondok pesantren. Dan memang Al-Quran kan juga mengajarkan kita agar jangan, mungkin ada apa enggak ayatnya, bergantung kepada orang lain, hanya kepada Allah Ta'ala. Tadi kan Ustadz sampaikan. Berbicara penghafal Al-Quran ini Ustadz, kan sudah banyak nih di mana-mana nih. Ada juga saya kemarin dengar beberapa teman-teman dari YouTuber yang menganggap Al-Quran itu nggak payah lagi dihafalin, kan sudah ada teknologi. Mungkin debat-debat panjang. Bagaimana tanggapan Ustadz tentang beberapa pandangan orang yang menganggap Al-Quran itu tidak perlu dihafalin karena sudah ada teknologi? Nah, itu kan ada yang tidak matching juga, karena tradisi kita kan hafalan itu kan bagus juga, karena teknologi runtuh hilang. Tapi Ustadz mungkin punya penjelasan yang lebih baik. Kalau saya itu namanya menganggap bahwa tidak perlu menghafal Al-Quran, justru memperbodoh diri sendiri. Kenapa? Karena menurut saya dengan
kita menghafal Quran, mau menghafal Al-Quran, itu akan membuat kita cerdas. Iya. Jadi kalau tidak usah menghafal Al-Quran, berarti kita membuat diri kita bodoh. Tidak mengkaji lagi Al-Quran. Tidak mengkaji Al-Quran. Dan di saat itu pula kita akan jauh dari kemukjizatan Al-Quran. Iya. Nah, salah satu kemukjizatan Al-Quran adalah bisa dihafal, mudah dihafal, dan ketika orang tadi menghafal, maka Allah akan mencerdaskan otak dan pikirannya sehingga dia mudah untuk mendapatkan ilmu yang lain. Nah, kenapa orang yang menghafal Quran itu menjadi cerdas? Karena ketika dia membaca berulang-ulang, membaca Al-Quran, itu otaknya bekerja dengan ekstra. Nah, di saat itu, ketika bekerja dengan ekstra, berarti dia terlatih berpikir sehingga menjadi cerdas. Iya. Beda dengan kita membaca buku biasa. Karena Al-Quran kita harus, ini hukumnya bagaimana, ini ikhfa, ini izhar, ini iqlab. Nah, di saat itu kan harus berpikir. Kompleks. Nah, jadi tidak seperti membaca buku biasa. Nah, jadi ketika kita tidak perlu menghafal Al-Quran, berarti kita tidak memanfaatkan potensi yang Allah berikan kepada kita berupa kecerdasan untuk bisa menghafal. Yang kedua, tidak mengambil fasilitas kemudahan yang Allah berikan. Yang ketiga, ya kita sendiri yang rugi. Kenapa? Karena itu suatu anugerah yang luar biasa yang bisa hafal Al-Quran. Dan ketika ya memang di dunia ini merasa tidak butuh, tetapi ketika nanti di hari akhirat, ya, ketika orang tidak punya hafalan Al-Quran walaupun sedikit, dia menghadap kepada Allah ditanya, apakah engkau menghafal kalamku? Karena kan Al-Quran ini jelas kalam Allah. Jadi seakan-akan ketika kita berbicara itu, ketika kita membaca Al-Quran, kita berbicara dengan Allah. Jadi dalam hadis Nabi ada juga dikatakan, barang siapa yang ingin bermunajat, berbicara kepada Allah, maka hendaklah dia baca Al-Quran. Karena kita tahu Al-Quran adalah kalam Allah. Ketika kita membaca, berarti kita berbicara dengan Allah. Di sini orang yang hafal Quran itu punya kekuatan berkomunikasi walaupun tidak langsung dengan Allah. Tetapi dari segi ikatan Al-Quran tadi, komunikasinya lebih intens, lebih dalam. Iya. Dan juga ketika berbicara Al-Quran yang Ustaz sebutkan diawali daripada malamnya mulia, malaikat membawa juga mulia, sampai kepada Nabi Muhammad, penerima juga jadi manusia yang paling mulia di antara para nabi juga kan Ustaz. Saya terpikir lagi Ustaz, terkait, dan satu tambahan lagi tentang getaran membaca Al-Quran itu, memang ada penelitian kemarin kan, sampai air itu ada kristalnya, membentuk kristal. Ya, itu kan penelitian ilmiah. Ya, dari Jepang. Ya, itu saya terpikir tentang bacaan Al-Quran ini, kalau dalam sains itu kan ada energi, vibrasi, dan frekuensi. Dan ketika kita berbicara Al-Quran sebagai kalamullah tadi, yang mana Allah ini kan kalamullah, sang pencipta alam semesta. Berarti energinya langsung kepada Allah Ta'ala nih kan. Nah, ketika Ustadz kita berkomunikasi dengan Al-Quran, secara langsung kan kita masuk vibrasi ketuhanan yang menghantarkan ketenangan, pengetahuan, dan juga Ustadz sampaikan tadi ketika kita menghafal Al-Quran, kognitif kita menjadi cerdas dan tinggi. Daya pikir, mengamati, itu tradisi kawan-kawan yang harus kita pertahankan. Jangan, ya mungkin pendapat orang banyak Ustadz ya, mungkin teknologi ya terserah, karena ini ada padilah yang luar biasa Ustadz ya, melatih berpikir anak-anak kita, mampu menganalisis lebih dalam. Dan yang jelas menghafal Quran itu adalah ibadah. Nah, memang perintah. Dan ketika berbicara Al-Quran ini kan alam semesta yang tertekstualkan, yang terjadi kalamullah tadi kan. Ini kan alam semesta ayat kauniyah, sampai kepada sainsnya juga orang menghubungkan kepada kitab suci kita nih Ustaz. Mungkin Ustadz pernah mendengarkah atau membacakah daripada keberkahan Al-Quran ini dihubungkan dengan alam semesta atau yang lain-lain, biar kawannya wow lebih
sesuatu pengetahuan yang baru mungkin dengar kawan-kawan. Ada nggak Ustaz? Iya. Jadi begitu banyak sebenarnya yang terjadi di alam ini dan disebutkan dalam Al-Quran. Salah satunya kita tahu bahwa ini kan kita lokasinya nih banyak pepohonan. Iya. Jadi pepohonan itu dia akan berbuah ketika menerima serbuk sari dari pohon yang lain. Iya. Nah, ini di Al-Quran disebutkan bahwa kata Allah wa arsalna riyaha lawaqih. Kami kirim angin itu untuk mengawinkan. Wow. Nah, jadi ketika misalnya di Jambi rambutan berbuah, nanti anginnya ketungkal, nah yang ditungkal berbuah. Luar biasa ya. Ini kan jarang kita dengar kawan-kawan. Kita taunya Quran cuma bacaan, hukum, sejarah. Hal-hal macam ini kan menambah keimanan. Kita Al-Quran itu terverifikasi benar secara ilmiah dan alam semesta ini kan linear. Ini hanya sebagian kecil, begitu banyak sekali. Dan juga dalam kehidupan kita misalnya kita punya ibu, saudara perempuan, itu kan bila dia bercerai, maka cerai hidup, maka iddahnya itu 3 kali suci dalam Al-Quran. Salah satu quru, 3 kali suci. Nah, penelitian ilmiah, kenapa harus 3 kali suci atau 3 bulan? Ternyata perempuan ketika dia berhubungan dengan laki-laki, maka dia akan menyimpan atau merekam bekas laki-laki itu, dan itu akan hilang selama 3 bulan. Secara biologi lagi. Biologi. Aduh, ini ya kawan-kawan, kita itu harus bisa mengenal Al-Quran agar jangan sampai Al-Quran itu menjadi satu kemuliaan yang itu kita mulia tapi tidak mau mengkaji. Hal macam ini kan kita butuh dengar kawan-kawan. Dia menambah keimanan. Ditambah lagi kita kan di tepi pantai, Bro. Jadi kalau kita lihat air kita ini warna coklat, tapi ketika kita mau ke laut itu ada air biru berbatasan. Nah, itu juga disebutkan Al-Quran bahwa di antara 2 laut itu ada pembatas dan dia tidak bercampur. Nah, ini sudah menarik ilmuwan Prancis namanya Jacques Montesquieu. Dia mengatakan bahwa ada lautan yang tidak bercampur. Dan waktu itu beliau masih non-muslim. Nah, ketika dia mengumumkan bahwa dia menemukan laut yang tidak bercampur air warna biru dengan hijau, ya, tidak bercampur, dia mengatakan bahwa ini keajaiban alam. Namun waktu itu orang Islam mengatakan itu sudah disebutkan dalam Al-Quran. Nah, akhirnya beliau menyatakan keislaman karena mengakui kebenaran Al-Quran. Begitu juga kita tahu bahwa peneliti Fir'aun yang menemukan jasad Fir'aun yang mati tenggelam, lalu mayatnya timbul, diawetkan, dijadikan mumi. Nah, peneliti itu menemukan di tubuhnya ada zat garam. Nah, sehingga dia berasumsi, berpendapat bahwa inilah Fir'aun yang tenggelam di Laut Merah. Nah, dan yang memberitahukan bahwa dia berpikir kenapa Fir'aun ini bisa selamat jasadnya. Sampai 3 hari 3 malam dia memikirkan itu kenapa. Oke, penemuan bahwa ini adalah jasad Fir'aun yang tenggelam di Laut Merah terkuat bahwa ini adalah Fir'aun yang tenggelam karena ada kadar garam. Tetapi kenapa jasadnya harus timbul dan diawetkan? Ini yang membuat dia tidak bisa tidur berhari-hari. Akhirnya dia bertemu dengan seorang muslim, ya, dia mengutarakan sudah berpikir, membaca dan meneliti kenapa jasad Fir'aun ini tidak hancur. Ternyata pemuda itu menjawab, itu sudah dijawab oleh Allah dalam Al-Quran. Kata Allah, "Falyawma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayah." Kata Allah dalam Al-Quran, hari ini
ketika Fir'aun ditenggelamkan, kami selamatkan tubuhmu, jasadmu tidak tenggelam, tidak hancur di laut, supaya menjadi pelajaran bagi orang yang ada setelahmu. Di saat itu juga peneliti kagum, dia memikirkan berhari-hari, ternyata jawabannya ada dalam ayat Al-Quran. Dan dia juga kagum karena Nabi Muhammad tidak pernah ke Mesir. Iya. Tetapi bisa menceritakan tentang Fir'aun. Ini tidak mungkin kalau Nabi yang membuat. Kenapa? Karena Nabi tidak pernah ke Mesir. Nabi tidak tahu, tidak sejaman dengan Fir'aun. Tetapi bisa menceritakan. Tentu ini bukan karangan Nabi Muhammad. Ini pasti yang Maha Tahu yang memberitahu. Ya, ketika kita berbicara kitab suci itu kan harus terverifikasi dan terkodifikasi di alam semesta ini, nyambung tadi Ustaz ya. Dari histori seperti Firaun, secara perkawinan tumbuhan tadi, tentang lautan, tentang langit. Kan tidak bisa dibantah lah bahwasanya Al-Quran ini adalah memang sang pencipta yang menurunkannya. Karena tidak bisa dibantah, karena memang terbukti benar. Antara perkataan di Quran dan kenyataan itu nyambung. Ya Ustaz ya. Dan satu lagi, kemarin saya juga pernah itu mendengar Ustaz, ada seorang pemikir yang mana dia itu masuk Islam. Masuk Islam itu ketika dia mungkin di surat yang mana ini yang siapa yang membentuk wajahmu, dia terpikir itu. Dia kan sudah putus rantai pikirannya itu, penjelasan siapa sih yang bisa membentuk wajah semua manusia ini. Dan ketika dia mendengar ceramah kah, atau membaca buku kah, paper kah, ada ayat Quran yang menjelaskan, aku, kata Allah Ta'ala, yang membentuk wajahmu di dalam rahim ibumu. Itu surah apa tuh Ustaz? Itu ada di surah At-Taghabun, ayat 2. Khalaqas samawati wal arda bil haqqi wa sawwarakum fa ahsana suwarakum. Dialah yang menciptakan langit dan bumi, dan dialah yang membentuk rupa kalian. Nah, itu. Dan itu kan saya pun juga dengar itu, wow, iya ya, semua terpikir. Dan Al-Quran kan memang menyerukan umat Islam ini untuk mengedepankan akal berpikir. Logikanya begini, Guru. Kalau orang tua yang membentuk rupa anak, pasti anaknya itu sesuai dengan keinginan orang tua. Ya, otomatis. Tetapi ternyata anak tidak mesti seperti keinginan orang tua. Bahkan banyak sekali yang di luar keinginan orang tua. Ada yang nggak mirip. Banyak sekali. Nah, bahkan juga yang hebatnya, Allah membentuk rupa itu sampai sekarang tidak ada manusia yang rupanya sama. Kalau mirip mungkin banyak. Iya, identik jelas beda. Iya, tetapi kalau sama tidak ada. Iya. Ini luar biasa. Luar biasa. Berapa miliar manusia di bumi ini. Dari zaman Nabi Adam sampai sekarang tidak ada yang sama. Itu memang ketika kita memahami Al-Quran itu ada rasa pengenalan ketuhanan yang luar biasa. Sehingga kita menyadari seorang ciptaan yang butuh pengenalan ketauhidan, menyadari bahwasanya ada sang pencipta tadi Ustaz ya. Dan juga yang menjadi penemuan modern yang begitu berguna sekarang ini, bahwa kata Al-Quran bahwa kami akan memukul, menghantam tiap-tiap ujung jari manusia. Jadi di saat itu peneliti kenapa menyebut ujung jari? Disinilah peneliti atau ilmuwan menemukan adanya sidik jari yang berbeda antara satu individu dengan individu yang lain. Itu identik sekali, tidak dan sama. Ini menjadi suatu penemuan mutakhir di masa modern ini untuk mengidentifikasi orang itu dengan ciri yang berbeda. Kalau wajah mungkin bisa dipalsukan dan lain bisa dipalsukan, tapi kalau sidik jari tidak bisa. Wow, jadi memang ketika menyebut Al-Quran itu adalah suatu mukjizat yang datang daripada Allah kepada baginda Nabi Muhammad. Ini kan sesuatu hal orang yang jarang
menelisik atau mendalami tentang Al-Quran tadi. Sebabnya itu memang tentang pengetahuan, informasi-informasi alam semesta yang harus kita gali bersama. Ada pengetahuan yang segala macam alam semesta dan semua terverifikasi. Memang kalau dihubung-hubungkan ya terhubung, walaupun beberapa saintifik menganggap itu asumsi mungkin yang pihak luar gitu kan. Jadi itu tidak masalah lah Ustaz ya, karena orang ini tidak semua beriman dengan Al-Quran dan mereka lebih bertuhan kepada yang naturalis lah. Saat itu orang-orang itu ateis, itu menganggap cocok lagi kalian, tapi memang kan secara pengetahuan memang nyambung. Mungkin karena menolak, cuman menolak meyakini sehingga membuat asumsi, membuat satu pendapat, persepsi yang tidak, yaitu tidak masalah. Namun kita orang beriman ya, secara banyak kok orang tidak beriman dan beriman, dan ini kehendak Allah Ta'ala juga masalah hidayah Ustaz ya. Dan Al-Quran ini secara tekstual itu kan diperdalam lagi, itu apa sebenarnya Ustaz? Apakah Iqra, apakah apa? Al-Quran itu sendiri yang Ustaz ketahui definisinya. Jadi kalau kita artikan Al-Quran itu kan bacaan. Jadi secara tekstual dia adalah sesuatu yang dibaca. Jadi ketika kita melafazkan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, ini adalah bagian daripada Al-Quran karena dia dibaca. Nah, lalu Al-Quran ini kita yakini dia kalamullah, berasal dari Lauhul Mahfuz, yang asalnya tidak ada huruf, tidak ada suara. Nah, tidak ada huruf, tidak ada suara karena kita tahu bahwa Allah berbicara tanpa huruf, tanpa suara. Iya, beda seperti kita lah. Ya, tetapi kenapa Al-Quran ada huruf, ada suara? Ini yang menjadi polemik di masa keemasan Islam, di masa Bani Abbasiyah, menjadi fitnah. Ada yang mengatakan Al-Quran ini bukan kalamullah. Kenapa? Karena ada huruf, ada suara. Ya, termaterikan. Iya, termaterikan. Padahal kita tahu sifat Allah laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Sehingga ada pemahaman bahwa Al-Quran ini bukan kalamullah, artinya dia seperti ucapan biasa. Dia tidak mesti dimuliakan karena dia bukan kalamullah. Nah, ini fitnah untuk umat Islam, dan berapa banyak ulama yang disuruh dan dipaksa mengakui bahwa Al-Quran itu bukan kalamullah. Salah satunya adalah Imam Hambal, Ibnu Ahmad bin Hambal, disuruh mengakui bahwa Al-Quran ini bukan kalamullah. Tetapi beliau tetap meyakini bahwa Al-Quran ini kalamullah. Kenapa? Karena ketika turun kepada manusia harus disesuaikan dengan kemampuan manusia, yaitu bahasa yang punya huruf, punya suara. Lalu kenapa kita tanya Al-Quran ini berbahasa Arab? Karena dia turun kepada bangsa Arab. Ya, jadi Al-Quran itu adalah sesuatu yang dibaca, dan seperti guru katakan tadi ada ayat kauniyah dan qauliyah. Memang benar begitu adanya, dan Al-Quran itu mengilhamkan kepada kita. Kita bukan hanya membaca secara tekstual, tetapi kita membaca secara kontekstual apa-apa yang ada di alam ini. Jadi ketika kita melihat pohon, di situ ada tanda kebesaran Allah yang luar biasa. Bagaimana pohon bisa tumbuh, bisa punya daun, dan ternyata secara mendalam kita tahu bahwa pohon ini menghasilkan oksigen. Nah, ini luar biasa. Nah, inilah yang disuruh Al-Quran, yang menjadi pedoman hidup kita untuk Iqra. Bukan hanya membaca, tetapi kita mengamati dan meneliti. Jadi, bila kita menghayati Al-Quran ini, maka sesungguhnya kita mencapai satu kemajuan yang luar biasa. Tetapi kita tahu bahwa mungkin sedikit mempelajari Al-Quran, sedikit mengamalkan Al-Quran, sedikit menghayati, maka mungkin tidak mencapai semuanya. Tetapi saya mengakui bahwa bagaimanapun manusia ingin menggali Al-Quran itu tidak pernah habis. Kenapa? Karena Al-Quran ini manifestasi ilmu Allah yang begitu luas, dihimpunkan dalam Al-Quran, sehingga ketika kita menggali ilmu-ilmu atau sesuatu yang terkandung dalam Al-Quran, tidak akan pernah selesai.
karena masih ada penemuan baru yang belum ditemukan dalam Al-Quran itu sendiri. Ya, saya ketika berbicara Al-Quran secara sains, secara bahasa, secara tafsir yang burhani, yang itu macam-macam tafsirnya Ustaz ya. Ada tafsir bayan, secara itu naskah, dari naskah dihubungkan dengan di hadis, secara tafsirnya kan ada tafsir irfan yang seperti Syekh Abdul Qadir Jailani punya kitab tafsir juga, tapi dengan irfan, dengan ladun kan, ilmu-ilmu yang makna gitu kan. Ada juga yang seperti tafsir ilmi. Nah, kan ini banyak tafsirnya Ustaz. Terkadang umat muslim ini menganggap tafsir itu adalah kebenaran. Padahal itu kan penafsiran. Tidak boleh dianggap satu kebenaran. Fakta yang aktual. Kita harus mampu membedakan. Dari pengalaman Ustadz, pernah nggak orang yang bertanya seperti ini? Kemudian Ustadz menjelaskan tafsir itu hanya mendekati makna-makna, tapi belum yang sebenarnya mungkin. Bagaimana itu Ustadz? Iya, jadi yang pertama kita kembalikan kebenaran tafsir itu hanya kepada Allah. Jadi Allah yang paling mengetahui maksud yang paling benar daripada ayat itu. Namun kita juga tidak bisa memungkiri, karena manusia ingin tahu, ingin menggali, sebatas pengetahuan dan kemampuannya. Maka mungkin itulah yang bisa didapatkan dan diketahui manusia. Dengan berbagai macam corak. Ada yang tertarik kepada corak ilmiah. Seperti meneliti tentang wanita haid dalam Al-Quran. Kandungan. Seperti tentang pohon. Ini kepada ilmiah. Lalu ada lagi corak penafsiran itu adab ijtimai kepada kondisi sosial masyarakat. Nah, karena Al-Quran berbicara tentang satu masyarakat. Masyarakat yang ahli ibadah, masyarakat yang menyembah berhala, masyarakat yang berdagang, curang dalam perdagangannya, masyarakat yang melakukan penyimpangan seperti LGBT ada dalam Al-Quran. Jadi itu adalah tafsir adab ijtimai yang berbicara tentang sosial kemasyarakatan. Dan juga Al-Quran bisa juga ditafsirkan dari segi hukum. Nah, jadi ada ayat-ayat hukum. Maka ini coraknya corak hukum. Ada lagi seperti yang guru sebutkan itu namanya tafsir intuisi. Ya, dan ini memang didapatkan penjelasan ayat-ayat Al-Quran itu dengan intuisi. Artinya mereka mendapatkan ilham. Nah, ini memang kalau kita bandingkan dengan ilmiah, ini tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nah, jadi ketika kita menafsirkan Al-Quran itu, maka kita dekatnya, beratnya kemana? Nah, kalau misalnya kita pendakwah berkecimpung dengan masyarakat, maka kita lebih banyak mengkaji ayat-ayat tentang kemasyarakatan, supaya mereka itu dekat dengan Al-Quran. Karena ada panduan hidup bersosial bermasyarakat dalam Al-Quran. Nah, ketika kita berkecimpung di dalam hukum, kita perdalami ayat-ayat hukum. Sehingga kita bisa membuat hukum berdasarkan Al-Quran. Nah, ketika kita berkecimpung dalam penelitian ilmiah, maka lebih baik kita meneliti tentang ayat-ayat tentang ilmiah. Nah, jadi kita, Al-Quran itu luar biasa. Nah, tetapi sekali lagi kemampuan manusia tidak bisa menyelami semuanya, karena kemampuan manusia terbatas. Sementara ayat Quran begitu kompleks, begitu luas, begitu dalam. Nah, ini yang kita sebut dengan penafsiran pemahaman. Maka kita jangan aneh ketika melihat ada Al-Quran hanya 604 halaman, tetapi ada tafsir Al-Quran yang mencapai 6.000 bahkan 60.000 halaman. Karena penjabarannya begitu luas. Memang berbicara kan mukjizat Ustaz ya. Iya. Pantas saja Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi. Ummi ini menggambarkan kemukjizatan Al-Quran itu sendiri. Karena Nabi kan ummi artinya nggak bisa baca ya. Tapi itulah
mukjizat yang dibawa tadi, Al-Qur'anul Karim. Bukan berarti merendahkan Nabi, tapi ternyata Umi ini hubungannya dengan Al-Qur'an. Iya, ini sudah rekayasa dan skenario Allah menjadikan Nabi itu layak yaqra'u wa la yaktub, tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Artinya di situ ada rahasia yang sangat luar biasa yang belakangan dipahami. Oh, kenapa Allah menjadikan Nabi itu tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis? Seandainya Nabi pandai membaca menulis, oh, mereka enak saja menuduh. Nah, ini pandai membaca menulis, berarti ini karangan dia. Tapi ketika mereka ingin mengatakan ini karangan Muhammad, orang kafir katakan. Tapi mereka bertarung dengan logika sehat mereka. Oh, dia bisa mengarang sementara dia tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Ini kan tidak mungkin dia ngarang. Berarti Umi di sini sesuatu hal yang besar. Ya, benar. Berhubungan dengan Al-Qur'anul Karim, mukjizat yang nyata. Ya, jadi disebut dengan Umi seperti yang saya ketahui karena Umi itu artinya sering disebut tidak bisa baca, tidak bisa menulis. Ulama memberikan pengertian Umi itu kan ibu. Jadi maksudnya apa? Orang yang tidak bisa baca tulis itu disebut Umi, itu seperti dia baru dilahirkan oleh ibunya. Maka disebut Umi. Oh ya, belum berkembang. Belum berkembang. Dan Nabi Muhammad kan memang dari beberapa sifatnya ya Al-Amin. Ya. Sampai kepada cerdas, fatonah tadi itu. Dan memang kalau saya mengamati kalau terkait dengan al-ulama warasatul anbiya, ulama ini harus punya 3 kriteria itu. Al-Amin, kata-kata dan perbuatannya itu sama. Sidik dan fatonah, cerdas, baru bisa menjadi pewaris para nabi. Terverifikasi 3 ini lagi. Memang luar biasa juga Islam ini, Ustaz ya. Kawan, alhamdulillah kami dapat pengetahuan yang luar biasa dari Ustaz Yusuf pada malam hari ini. Terkait Al-Quran adalah sumber hukum dan hikmah. Mudah-mudahan setelah ini ya kita terus menjadi umat muslim yang selalu membaca dan mengkaji Al-Quran dan mengamalkan, Ustaz ya. Amin. Di Pondok Pesantren At-Tibyan, yang mana pengasuhnya Ustadz Muhammad Yusuf Al-Hafiz, SPDI, MPD. Kami mau menyimak nih, seorang anak yang tidak ada privilege, anak orang kaya, tapi Allah takdirkan mampu membangun pondok pesantren, mempunyai masjid yang mewah, dan santrinya banyak dari luar kota. Itu kan sesuatu yang luar biasa, dan nanti mampu menambah hasanah pengetahuan kita bersama. Seorang anak muda yang punya pengetahuan bisa membangun pondok pesantren, dan hal ini kan sangat kita butuh speak up agar bisa didengar dan mampu kalian bisa mengupgrade untuk bisa seperti Ustadz Yusuf. Ini Ustadz, kemarin kan ada yang menanya nih kepada kami, tolong tanyakan Ustadz Yusuf bagaimana Ustadz Yusuf itu terpikir dan sejarah histori pondok pesantren ini bisa hadir itu agar semuanya bisa mendengar. Gimana cerita itu, Ustaz? Jadi alhamdulillah memang kita kembalikan semua itu tidak lepas dari rencana dan kehendak Allah. Memang saya beberapa tahun yang lalu, sekitar 10 tahun, membuat semacam pengajian di rumah untuk anak-anak yang mengaji, dan saya sempat terpikir dan berdoa kepada Allah supaya saya di waktu yang akan datang bisa punya pesantren. Tetapi ternyata tidak serta-merta langsung berdiri. Akhirnya saya punya sejarah, pernah juga sempat ingin mendirikan pesantren di Jambi. Sudah dibangun sedikit, tapi ternyata ada masalah dengan yang punya tanah. Setelah itu juga ada yang di Tungkal, yang di dekat rumah, dan di tempat ini yang saya bangun ini adalah tempat yang keempat. Namun setelah saya dihibahkan tanah ini, saya mengingat kembali bahwa saya pernah bermimpi. Saya bermimpi itu dibawa almarhum Ayah Haji Ali kalau tidak salah ke dekat Simpang, yang Pasar 36 sekarang ini. Dan di situ saya juga melihat
dalam mimpi itu saya sudah punya pesantren dengan begitu banyak santri. Jadi mimpi itu saya hanya simpan, dan ternyata 5 tahun kemudian, tahun 2020 atau 2021, nah saya sebelumnya saya diangkat sebagai kepala sekolah di MAPHI, dan ternyata saya juga mungkin sudah habis masa jabatan. 1 minggu setelah saya habis itu, saya diajak oleh teman dan bersilaturahmi dengan yang punya tanah, dan beliau mengatakan ingin menghibahkan atau mewakafkan tanah ini untuk pembangunan pesantren. Ya memang lokasi yang dulu jalan akses tidak seperti sekarang. Ketika saya meninjau pertama kali, jalan ini begitu hancur, tidak bisa dilewati mobil. Dan tempat ini begitu rimbun dengan pepohonan dan rumput-rumput yang begitu tinggi. Jadi kalau melihat awal mungkin rasanya tidak mungkin kita bisa membangun seperti ini, tetapi kita kembalikan kepada Allah. Saya juga tidak bisa apa-apa, saya hanya bisa berdoa, meminta kepada Allah. Dan satu prinsip saya yang diajarkan oleh guru kita, Ustaz Ridwan, kata Ustadz Harun, intan surullaha yansurkum. Jika kalian berniat menolong Allah, menolong agama Allah dengan menyebarkan agama, menyebarkan ilmu agama, berniat menjadikan hamba-hamba Allah ini menjadi soleh, solehah, menjadi orang yang taat, berarti menolong Allah. Maka di saat itu pula Allah memberikan pertolongan kepada Masya Allah. Ini satu ayat yang saya pegang dan juga selalu diingatkan oleh guru saya. Dalam pembangunan pondok ini ternyata tidak berjalan mulus, karena saya dihadapkan juga dengan pesan guru saya bahwa saya tidak boleh menerima bantuan dari pemerintah. Itu yang saya bingung dari awal itu. Tetapi karena ini satu titah dari guru saya, maka saya ikuti, dan ternyata itu punya rahasia yang luar biasa. Dan alhamdulillah seperti inilah yang bisa saya usahakan, dan kembali lagi itu bukan atas kehebatan dan usaha saya semata, itu tidak lepas daripada Allah yang Maha Kuasa yang mengatur segalanya. Ini Ustadz tadi bercerita tentang ayah Kiai Haji Muhammad Ali yang bermimpi membawa Ustadz ke sini kan. Berarti secara kepribadian Ustadz memang dekat dengan almarhum ayah. Ya, karena saya kurang lebih 8 atau 9 tahun bekerja di pasar, di toko buku Malaya. Dan di saat itu juga saya sering membantu di rumah almarhum ayah. Baik itu sebagai disuruh menulis, kadang disuruh mengambilkan ini itu, kadang membersihkan rumah dan sebagainya. Intinya saya dulu adalah pembantu babu. Saya orang tak punya, jadi saya sekolah dulu sambil bekerja, dan alhamdulillah bekerjanya dengan almarhum ayah. Samping bekerja saya juga berkhidmat. Saya ingin bertanya juga tentang karakter Ustadz ini kan terbangun di dalam keluarga gitu kan. Gimana keluarga Ustadz itu memang bukan terkategori ulama gitu ya. Tapi Ustadz bisa tertarik untuk menjadi seorang Ustadz itu di latar belakangnya gimana tuh? Ya memang saya jujur juga cita-cita dari kecil tidak ada mau jadi Ustadz ya. Tetapi wallahu alam apakah itu doa dari kakek saya yang dulu atau bagaimana, yang jelas itu semua bagian daripada takdir Allah dengan wasilah. Pertama mungkin orang tua, ya salah satunya ibu saya mungkin ya suka meminta berkah air kepada guru, diminumkan kepada saya. Yang kedua yang berkesan adalah orang tua, dalam arti orang tua rohani saya, yaitu guru saya almarhum Sa'asmuri. Itu yang
mengarahkan bahkan memaksa saya untuk belajar agama. Jadi beliau mendoktrin saya agar jangan semata-mata lari ke umum. Jadi beliau mengarahkan untuk belajar agama karena agama inilah yang lebih bermanfaat daripada ilmu umum semata. Karena buktinya beliau mengatakan ini tetangga saya ini hanya belajar umum, ternyata dikala tua ilmunya tidak begitu bermanfaat. Tetapi ketika belajar agama, maka insya Allah bermanfaat bukan hanya dunia, tapi juga bermanfaat di akhirat. Disitulah saya tergerak untuk belajar agama. Iya. Membangun pondok pesantren ini kan membutuhkan semangat yang tinggi, Ustaz. Kan banyak ujian. Kami dengar kemarin katanya ketika Ustadz mau membangun pondok pesantren di sini masyarakatnya komplain. Belum ada yang hal-hal yang di luar nalar. Mungkin kawan-kawan mau dengar gimana kisahnya itu, Ustadz? Iya, jadi mungkin itu bagian daripada diskomunikasi. Itu yang pertama. Yang kedua memang ketika saya membangun pesantren ini, ada sebagian orang yang tidak menerima kehadiran saya karena saya bukan penduduk asli di sini. Oh iya. Itu yang pertama. Yang kedua, ada persaingan di antara masyarakat yang ingin bekerja di sini karena dianggapnya pondok pesantren ini bagian daripada mungkin proyek pembangunan. Jadi ada satu kelompok yang ingin bekerja di sini, tetapi ketika mereka bekerja tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, kinerjanya tidak maksimal. Akhirnya kita ganti dan ternyata ada pihak lain yang bekerja di sini dan terjadi bentrok. Oh gitu. Nah, di saat itu saya mengalami berbagai macam tantangan karena dua kelompok ini saling menyerang dan saya pun sempat diadili oleh beberapa orang di sini dan saya melihat beberapa orang yang tidak menerima saya dan kehadiran pondok ini berusaha mencegah dengan adanya barang yang hilang, adanya yang minyak yang ditumpahkan dan sebagainya. Tetapi kemudian saya berpikir sekali lagi bahwa saya bergerak di jalan Allah. Saya bukan mendirikan ini untuk maksiat, bukan untuk durhaka kepada Allah. Dan ini bagian daripada tantangan dan akan menjadi cerita kenangan indah ketika saya berhasil membangun pondok ini. Maka saya pun tidak menyerah untuk membangun, walaupun dengan berbagai macam tantangan. Dan Ustadz terus punya semangat yang tinggi walaupun diuji dengan berbagai macam hal. Niat Ustadz ya. Memang niat itu sudah tertanam dan karena memang wasilah daripada mimpi yang Ustadz yakini tadi, dibawa ayah ke sini, Ustadz punya pondok pesantren di sini, dan Ustadz tetap semangat walaupun diuji di awal dengan terjadinya pro dan kontra tadi Ustadz ya. Terakhir Ustadz, statement terakhir. Ya, jadi statement terakhir itu saya ingin mengungkapkan hiduplah bersama Al-Quran agar nanti ketika kita berada di akhirat Al-Quran bersama kita. Wah, bersinar di hati kita. Ya. Kalau di sini slogan pondok ini hidup memeluk Al-Quran, mati dipeluk Al-Quran. Nah. Wah, mantap kawan-kawan. Mungkin itu dulu kawan-kawannya ya, karena waktu terbatas, alam semesta ini terbatas, waktu terbatas, jadi podcast kita juga terbatas. Mungkin di lain waktu ada hal yang baru, kami tetap kesini sowan kepada Ustaz kita Yusuf. Terima. Iya, pokoknya karena Ustaz Yusuf ini kan dosen, wawasannya luas, dia adalah seorang akademis, dia juga seorang tokoh pesantren, dia anak muda yang senang mengkaji ilmu. Ya, butuh orang sepertinya kita speak up untuk menjadi ke-trigger untuk kawan-kawan yang masih muda. Oh, itu dulu kawan-kawan ya. Kalau ada salah kata dari saya, mohon maaf. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.